Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung bersama dengan rekan Sisilia Sinabariba langsung dari JICT. Saat ini Sisil, selamat pagi. Dari pantauan terkini dari Anda disampaikan bahwa saat ini tim akan bergerak menuju ke lokasi sinyal. Mungkin bisa kami konfirmasi kepada Anda di mana terletak titik sinyal tersebut. Apakah di sekitar Pulau Laki ataupun di dekat Pulau Lancang? Ya, Mbak Alvin, betul sekali seperti yang tadi Anda sampaikan, baru saja diberangkatkan KRI milik TNI Angkatan Laut, yakni KRI John Lee yang diberangkatkan, yang di dalamnya ada Panglima TNI, kemudian ada sejumlah pihak termasuk Kepala Basarnas, dan juga tadi sudah diberangkatkan pula KN Trisula milik Kementerian Perhubungan menuju ke lokasi yang sama. Tepatnya di titik antara Pulau Lancang dan juga Pulau Laki yang merupakan titik yang diduga menjadi tempat pertama kalinya ditemukan serpihan dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang dinyatakan jatuh dan hilang kontak sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat Sabtu sore kemarin. Masih ada satu KRI lagi yang akan diberangkatkan, KRI bernomor 907, nantinya juga akan diisi oleh awak media yang akan melihat langsung juga bagaimana proses evakuasinya. Selain proses evakuasi yang diefektifkan kembali pada pagi hari ini hingga sore nanti, bahkan hingga malam nanti, proses identifikasi dan juga proses DVI masih terus dilakukan oleh tim dari Bidokes Polda Metro Jaya bersama dengan dari Mabes Polri, namun untuk mengetahui bagaimana sejauh ini proses identifikasi. Mengingat kemarin ada satu kantung jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita akan langsung bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Kombes Polisi Yusri Yunus di sini. Pak Yusri, selamat pagi. Sejauh ini Pak, bagaimana proses identifikasi yang dilakukan oleh tim Bidokes Polda Metro Jaya? Satu kemarin ada yang dibawa ke Rumah Sakit Polri, Pak. Masih, selamat pagi. Jadi memang ini adalah tempat fase pertama. Kami membuat satu posko DVI di sini adalah fase pertama untuk labeling. Jadi temuan-temuan apa yang ditemukan, baik itu nelayan maupun dari pihak petugas sendiri, nantinya akan kita masukkan ke fase pertama di sini untuk di labeling, ya, didaftarkan data semuanya. Kemudian setelah dari sini baru dikirim ke posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati untuk nanti diidentifikasi di sana. Ya. Nah, inilah tugas dari pihak kepolisian nantinya untuk mengidentifikasi. Sampai dengan subuh tadi sudah ada dua kantong yang sudah setelah di labeling kemudian dikirim ke sana. Itu dua kantong itu, satu kantong adalah properti daripada penumpang pesawat Sriwijaya ini, kemudian satu kantong adalah body part, ya, body part. Nah, ini yang nanti akan diidentifikasi. Makanya kenapa kita membutuhkan, dari kemarin saya sampaikan, membutuhkan keluarga terdekat, ya, karena kita mengharapkan ada informasi. Kami mencari informasi dari keluarga terdekat, baik itu rekam jejak kesehatan daripada si korban yang penumpang Sriwijaya ini, maupun juga kemungkinan untuk DNA. Sampai dengan subuh tadi sudah 8 yang datang. Pak Yusri, artinya jika ada pihak keluarga yang hendak melakukan melapor begitu Pak ke Rumah Sakit Polri, apa saja yang dibutuhkan Pak? Terutama sudah ada 8 ya tadi ya Pak yang sudah melakukan mendatangi Rumah Sakit Polri. Tapi dengan subuh tadi sudah ada 8 orang, 7 dari penumpang dan 1 dari kru. Tetapi karena bukan keluarga terdekat, sehingga kami sudah menyampaikan. Kami memang juga membuka hotline di sini, ya, hotline di sini. Yang kami butuhkan adalah pertama keluarga terdekat yang satu darah, karena memang kita membutuhkan nanti DNA. Ya, untuk bisa nanti mencocokkan semuanya. Kemudian juga kami nanti membutuhkan rekam jejak kesehatan daripada si korban, atau juga ada ciri-ciri khas. Misalnya ada yang punya tato, ada yang pernah patah tulang, rekam jejak kesehatan gigi misalnya, untuk bisa nanti kita mencocokkan dengan kondisi ini. Makanya kami membuka di hotline-nya di 0812 503 9292. Ini adalah hotline posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Ini segala sesuatu, kepentingan apapun keluarga korban, nanti silakan hubungi ke hotline situ, nanti akan kita jawab. Cuma sekarang ini kami mengharapkan seperti itu, kita mengharapkan keluarga terdekat yang datang untuk bisa kita lakukan pengecekan langsung. Ya, ini sementara yang kita, dan memang setiap hari kami akan lakukan terus update. Ya, mudah-mudahan 1 hari 2 kali update kita, ya, baik itu berita siang dan juga sore hari nanti kita sampaikan. Pak Yusri, untuk 2 kantong jenazah yang tadi Bapak sebutkan, baik itu body part maupun aksesoris gitu Pak, kapan diterima oleh Rumah Sakit Polri Pak terkait dengan 2 kantong jenazah tersebut, dan saat ini prosesnya masih sejauh apa Pak? Subuh tadi ya, tengah malam ya, sekitar pukul 2 ya,
Selama 1 kedua tadi malam kita menerima langsung setelah temuan dari sini, kemudian kami mengecek di sini dan di labeling di situ, dicek siapa penumpangnya apa segala, kemudian dikirim ke sana. Nah ini yang sementara sekarang yang bekerja adalah teman-teman dari DVI dan juga Rumah Sakit Kramat Jati di Jakarta Timur ini. Itu. Pak Yusri, bisa digambarkan juga sedikit Pak bagaimana saat ini pengamanan terutama juga situasi di Bandara Soekarno-Hatta, masih masuk wilayah dari Polda Metro Jaya juga begitu Pak untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, karena masih ada beberapa keluarga yang mendatangi bandara Pak. Dari kemarin kami sudah sampaikan kami membuka posko antemortem DVI di rumah sakit, tapi kami juga membuat posko di sana untuk memberi keterangan kepada para keluarga korban. Yang kita harapkan adalah keluarga korban terdekat itu bisa datang langsung ke rumah sakit, nanti di sana akan kami layani. Ya. Nanti dari mulai bandara, kalau memang perlu pengantaran ke sana, akan kita siapkan juga kendaraan untuk langsung ke rumah sakit. Tapi yang kami harapkan adalah keluarga terdekat yang memang tahu silsilah daripada korban ini, ya, tahu segala, punya rekam jejak kesehatan, punya satu aliran darah yang memang yang satu darah ya, yang bisa itu kita ambil nanti itu DNA daripada korban. Ya, Pak, body part yang kemarin sudah ditemukan, apakah sudah dicocokkan dengan 8 dari korban yang sudah melapor ke Rumah Sakit Polri, Pak? 8 semalam yang datang itu adalah masih keluarga biasa, masih ada keponakannya, ada ini, makanya kami sudah sampaikan. Kami sudah jelaskan ke 8 orang tersebut untuk bisa siapa-siapa sih punya yang harus ke sini, kemudian untuk diambil DNA-nya siapa, apa-apa yang harus dia persiapkan sudah kami sampaikan. Makanya kami siapkan hotline di sini, Pak. Pak Yusri, bisa disampaikan kembali hotline yang bisa dihubungi masyarakat, mungkin Pak, agar nanti bisa langsung membantu proses identifikasi, terutama mereka yang sedara. Silakan Pak Yusri. Hotline kami di 08123 503 9292. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusri atas keterangannya. Semoga nanti proses identifikasi dapat berjalan dengan cepat ya Pak ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus. Dan memang dihimbau kepada masyarakat yang memiliki hubungan sedarah atau kandung dengan mereka penumpang dari Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak SC 182 diharapkan segera melapor ke pihak kepolisian maupun ke pihak Rumah Sakit Polri sesuai dengan hotline yang tadi telah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, sehingga dapat membantu proses identifikasi jika memang nanti ditemukan adanya penumpang dari Sriwijaya Air pasca hilang kontak pada hari Sabtu siang kemarin. Marvin. Ya, Sisil, dari Menhub menyatakan bahwa akan mengaktifkan posko di JICT. Kami bisa konfirmasi posko tersebut untuk mengumpulkan data atau informasi apa saja yang ada di sana? Ya, tadi memang Menhub sempat mengungkapkan akan membuka posko, namun sejauh ini yang kami lihat memang sudah ada posko Disaster Victim Identification. Ini adalah posko yang didirikan oleh Bidokes Polda Metro Jaya bekerja sama dengan dari Mabes Polri. Tujuannya di sini adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk proses labeling. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan klasifikasikan terlebih dahulu. Seperti kemarin ketika pihak dari Basarnas menemukan adanya benda ataupun adanya puing yang diduga kuat merupakan bagian dari pesawat Sriwijaya Air, maka akan langsung dibawa ke posko ini untuk dipisahkan. Karena memang kemarin ada satu bagian yang menempel kain berbahan jeans, kemudian dipisahkan oleh pihak dari Polda Metro Jaya, dari Bidokes dan juga dari tim DVI, sehingga terbagi menjadi 2 kantong. Ada bagian aksesoris tubuh, kemudian ada juga body part atau bagian tubuh. Itulah tahapan pertama yang akan dilakukan di posko DVI yang sudah dilakukan oleh pihak dari Polda Metro Jaya di terminal GTIC yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Tidak hanya itu, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga tadi disampaikan sudah ada posko juga, baik itu posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa ada anggota keluarganya yang merupakan bagian dari penumpang Sriwijaya Air SJ 182.
Sekali lagi tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat ataupun kepada keluarga yang memang ada anggota keluarganya yang merupakan bagian dari penumpang Sriwijaya Air, terutama keluarga kandung, saudara, untuk segera melapor ataupun menelpon hotline yang sudah disediakan, baik itu dari Kementerian Perhubungan maupun dari pihak kepolisian, sehingga dapat membantu memudahkan proses identifikasi dari penumpang yang ditemukan dalam proses evakuasi pada hari ini. Proses evakuasi, Marvin dan pemirsa, masih terus berlangsung sejak malam tadi, bahkan sejak sore kemarin, dan juga pihak dari Panglima TNI, Kasal juga telah berangkat, bahkan Menteri Perhubungan tadi juga ikut berangkat menggunakan kapal untuk memastikan proses evakuasi dilakukan secara maksimal dan optimal pada hari ini, sehingga dapat segera menemukan titik terang dari jatuhnya atau hilang kontaknya pesawat Sriwijaya rute Jakarta Pontianak SJ182. Marvin. Baik, Sisil Sinabariba, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda dari Dermaga JICT. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News.